Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal wa a'udhu bika minal jubni wal buhal wa a'udhu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inni as'aluka thabata fil amri wal azimata ala rushdi wa as'aluka syukra ni'matik wa as'aluka husna ibadatik wa as'aluka qalban saliman wa as'aluka lisanan sadiqan wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam innaka antal alamul ghuyub. Rabbi zidni ilma wa wasyi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawalin ya mubti'an bila mithalin falakal hamdu walakal mintu walakal syarafu ala kulli halin. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Mari bersama-sama kita ucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Menurut pendapat Imam Ahmad, seandainya di dunia ini tidak ada kalimat thayyibah yang lain, maka sesungguhnya hanya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin telah cukup bagi kita untuk memuji dan mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya kalimat apa tadi? Kalimat apa wau? Alhamdulillahi rabbil alamin. Oleh karena itu mari kita perbanyak dalam hidup kita ini mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bisa ikut pengajian di sini, alhamdulillahi rabbil alamin. Dapat konsumsi, ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur sehingga Allah senantiasa menambah nikmatnya dalam kehidupan kita ini, utamanya adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Apa tandanya seseorang yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam? Tandanya adalah ditanamkan di dalam diri seseorang dalam beragama ini semakin lama semakin yakin, semakin lama semakin rajin. Jadi orang itu mendapatkan nikmat iman dan Islam dalam hidupnya, ditanamkan dalam dirinya sifat ya, dalam beragama ini semakin lama semakin yakin, semakin lama semakin rajin. Tambah suwe tambah yakin, tambah suwe tambah rajin. Monggo ditirokno, ditirukan, ditirukan. Tuh kok gak ada sing muni. Tambah suwe tambah yakin, tambah suwe tambah rajin. Baleni maneh. Ibu-ibu sekarang dites ini kekompakannya. Sekarang khusus ibu-ibu, tirukan Bu.
Nilainya 80. Sekarang bapak-bapak. $81. Jadi kalau kita sedang mendapatkan nikmat iman dan Islam, tandanya dalam diri seseorang ditanamkan apa tadi? Sifat apa tadi? Tambah suwe, tambah yakin. Tambah suwe, tambah rajin. Mari ini kita jadikan sebagai bahan evaluasi dalam diri kita masing-masing. Apakah kita dalam beragama ini sudah sekian tahun dengan usia kita yang semakin bertambah ini? Apakah kita beragama ini tambah suwe tambah yakin, tambah suwe tambah rajin, atau malah sebaliknya? Yang tahu dirinya masing-masing. Hanya pesan saya, Bapak Ibu ini sudah sering mengikuti pengajian di sini, yang super istimewa ini, di halaman yang luas seperti ini, panggungnya besar seperti ini. Pesan saya cuma satu, yaitu setiap apa yang panjenengan dapatkan, pesan saya satu, sidik-sidik dieling-eling, sidik-sidik dilakoni, ditirokne. Dites mana iki? Soalnya tak delok ibu-ibu gak sipra kompak iki. Bu, ditirukan, Bu. Nilainya 30. Sekarang bapak-bapak ditirukan. Ini 35. Jadi tes ini tes sederhana, tes keseriusan dan konsentrasi panjenengan mengikuti pengajian. Saya takut panjenengan di sini ini orangnya di sini tapi pikirannya di rumah. Makanya tadi saya tes. Sidik-sidik dieling-eling, sidik-sidik dilakoni. Monggo diturukan bersama-sama. Nanti kalau pulang di rumah, jangan langsung masuk di rumah. Kalimat ini nanti dibaca depan pintu 10 kali. Gak ada ambean. Sikil kiwa diangkat. Saya jamin sing durung sarapan mesti mengge-mengge. Jadi itu tolong dicatat ya. Sidik-sidik apa tadi? Dieling-eling, sidik-sidik dilakoni. Kenapa sidik-sidik dieling-eling? Sebab manusia itu punya penyakit. Penyakitnya manusia itu apa? Ini penyakitnya manusia itu el-ala el-ili, lali, mudah lupa. Dan yang kedua adalah m-ama al-eles, males. Ya, maka Rasulullah ini membuat satu doa yang doanya itu khusus untuk menghilangkan malas. Nanti di download, dimasuk di Google, tanya, diketik doa menghilangkan malas. Tadi sudah saya bacakan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kata Rasulullah, baca doa ini setiap pagi dan petang. Insya Allah rasa malasmu akan hilang. Semua problematikamu akan dimudahkan oleh Allah. Urusanmu dilancarkan, rumah tanggamu dimudahkan. Baca doa ini ya. Dibaca doa ini. Tes ya. Apa tadi doanya? Hafal? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa a'udzubika minal ajzi wal kasali
wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu dibaca setiap pagi dan petang. Insya Allah urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa kita juga harus baca doa ini? Karena tadi itu, jadi manusia ini punya penyakit. Apa tadi penyakitnya pertama? El-ala el-ili. Yang kedua apa tadi? M-ama el-les. Masih ada lagi dalam diri manusia itu, Bapak Ibu, setiap manusia juga diberi namanya adalah nafsu. Hawa nafsu. Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada hal yang jelek kecuali yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir ini nafsu kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah sehingga muncul keinginan untuk berbuat kebaikan dan kebaikan. Masih ada lagi dalam diri manusia ini. Allah juga memberikan manusia ini namanya adalah penggoda, syaiton. Ya, inna syaitona kana aduwwum mubina. Sesungguhnya setan itu bagimu musuh yang nyata. Jadi manusia itu sulit kadang-kadang untuk berbuat kebaikan. Nah, ini harus disadari Bapak Ibu. Oleh karena itu tadi pesan saya satu, sidik-sidik dilakoni. Nah, ini harus menjadi hal yang sangat penting. Bapak dan Ibu sekalian, Islam adalah agama yang sempurna. Ya, sempurna. Tahu sempurna? Sempurna itu berarti tidak ada kekurangan sama sekali. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tammat kalimatu rabbika sidqa wa adla la mubaddila li kalimati. Dan telah sempurna kalimat-kalimat dari Tuhanmu yang benar, adil, dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Jadi Islam ini adalah ajaran yang sempurna. Nah, kesempurnaan agama Islam ini Bapak Ibu, ada 4 hal dalam diri atau dalam ajaran Islam ini yang harus kita amalkan dalam hidup kita kalau kita mau menjadi orang yang mempunyai keislaman yang sempurna. Apa itu yang pertama Bapak Ibu? Islam ini sempurna karena mengajarkan yang namanya adalah halal dan haram. Ya, halal dan haram. Hati-hati dengan masalah yang halal dan yang haram dalam hidup ini. Ya, cari segala sesuatu yang halal. Cari segala sesuatu yang baik. Tidak hanya halal Islam ini, halalan thayyibah. Cari yang halal dan yang baik. Dalam setiap perbuatan manusia, dalam setiap tindakan manusia, dalam setiap aktivitas kita, cari sesuatu yang halal, cari sesuatu yang baik. Karena Islam ini mengajarkan kebaikan dan kebaikan, ya. Dan ingat bahwa dalam diri seseorang sesuatu yang terbaik itu dalam beragama ini, yang terbaik itu adalah akhlaknya. Nilai tertinggi dalam keimanan dan keislaman kita itu yang paling tinggi nilainya adalah akhlak. Ya, akhlak kita ini penting. Jadi oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Jadi akhlak ini sesuatu yang sangat penting. Jadi Rasulullah diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlak itu menentukan nasib dan hidup manusia. Jadi kalau kita ingin, maaf Bapak Ibu, nasib hidupnya baik, rumah tangganya baik, perbaiki akhlak kita. Ya, akhlak ini penting dalam kehidupan ini. Ya, ingat bahwa sekali lagi bahwa akhlak menentukan nasib dan takdir hidup manusia. Apa tadi? Coba ditirukan.
Akhlak menentukan nasib dan takdir hidup manusia. Ada satu teori yang mengatakan begini, ini teori namanya teori afirmasi. Teori ini mengatakan begini, pikiran menjadi ucapan, ditirukan bersama-sama. Tugasnya sampean pokoknya nirokno tok iki. Aku ngerti sampean soalnya lalian, ngerti aku. Soalnya pikirannya sampean ini gak dingkene. Makanya ini supaya fokus, tak suruh ngapalkan bolak-balik tadi. Mulai dari pertama tadi apa tadi? Yang pertama tadi apa? Pertama kali tadi Pak Solikin ngajak apa tadi? Ayo. Selali. Tambah suwe, tambah yakin, tambah suwe. Nomor loro apa mau? Sidik-sidik dieling-eling, sidik-sidik dilakoni. Nah sekarang ditirukan lagi. Pikiran menjadi ucapan. Ucapan menjadi tindakan. Tindakan menjadi kebiasaan. Tambah suwi tambah entek sorone. Baleni mana tekon dukur. Pikiran menjadi ucapan. Ucapan menjadi tindakan. Tindakan menjadi kebiasaan. Kebiasaan menjadi karakter. Ngerti karakter nggih? Karakter niku napa? Karakter niku sego sing gak dipangan, dipinang dhuwur genteng. Dibaleni maneh wis, teko ndukur sampean sing maca. Satu tadi apa? Duh, pikiran. Pikiran. Terus sampun. Nah niki terus karakter menjadi takdir dalam hidup manusia. Wis ditirokno maneh teko ndukur. Wis pikiran menjadi ucapan, ucapan menjadi tindakan, tindakan menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter, karakter menjadi takdir dalam hidup manusia. Jadi akhlak Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan, akhlak menentukan nasib dan takdir hidup manusia. Oleh karena itu Islam ini sudah benar, Rasulullah itu sudah benar. Misi yang dibawa Rasulullah tadi apa? Memperbaiki akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Rasul mengatakan, sesungguhnya aku diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Oleh karena itu akhlak ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Dan nilai ketakwaan seseorang yang paling tinggi juga terletak pada akhlaknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Coba. Ingatlah kata Rasulullah ya kepada Allah dimanapun kalian berada. Ubahlah sesuatu yang tidak baik menjadi yang baik dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang terbaik. Jadi akhlak Bapak Ibu. Dan akhlak ini akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat kita menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Akhlak masyarakat kita, akhlak kita bersama-sama. Mari ya kita perbaiki akhlak kita. Dengan salah satu caranya apa tadi? Memperbaiki akhlak dengan berhati-hati urusan tentang halal dan haram. Hati-hati. Masalah makanan, masalah perbuatan, hal-hal yang tidak halal jangan dikerjakan. Termasuk menghindarkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah.
Ya, kalau kita ingin memperbaiki Islam kita, hal-hal yang tidak ada manfaatnya jangan dikerjakan. Min husnil islamil mar'i, kata Rasulullah, tarkuhu malayakni. Dan dari bagian tanda-tanda kesempurnaan Islam seseorang adalah dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Jadi menjaga akhlak ini penting. Bagaimana kita bergaul, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ingat Bapak Ibu, cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan terbesar adalah menjadikan seluruh sendi kehidupan ini berlandaskan kepada nilai-nilai ajaran agama Islam. Baik sendi kehidupan secara pribadi, keluarga, bertetangga, ini nanti ditirukan lagi nih, tak ulangi lagi. Baik dalam kehidupan secara pribadi, keluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, harus dilandasi dengan nilai ajaran agama Islam. Tirukan. Loh kok iso iki lho karek nirokno ya angel sampean. Ayo coba. Apa tadi sendi-sendi kehidupan, dalam sendi kehidupan yang bersifat apa tadi? Pribadi, keluarga, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa, bernegara, harus dilandasi dengan apa tadi? Nilai ajaran agama Islam. Jadi nilai-nilai ajaran agama Islam, dan nilai-nilai ajaran agama Islam itu ada 6. Wah, ini catat lagi ini, wah pokoknya ini kuliah rong semester ini. Pokoknya ini sampean pokoknya tak delok ibu-ibu nyatet tadi itu ya, catet Bu gitu. Jadi nilai-nilai itu harus ada dalam diri kita. Dilandasi dengan nilai Islam. Satu apa tadi? Nilai apa tadi? Secara pribadi. Yang kedua nilai apa tadi? Sendi apa dalam kehidupan yang bersifat keluarga kita. Yang ketiga apa? Dalam bertetangga. Harus dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Bagaimana kita bertetangga menurut Islam? Yang keempat, bermasyarakat. Masyarakat? Ya, masyarakat, dalam bermasyarakat. Kita hidup ini bermasyarakat. Harus tolong menolong. Tidak boleh hanya ngurus dirinya sendiri. Tidak boleh hanya ngurus keluarganya sendiri. Tapi kita juga harus ngurus kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Dilandasi dengan apa tadi? Nilai. Tadi saya menyebutkan berapa kali tadi nilai-nilai itu? Dihitung, 4 tambah 5. Nilai ajaran agama Islam. Dilandasi itu dalam kehidupan ini. Sehingga tidak ada hal yang terpisah dalam kehidupan ini. Tidak ada orang itu hidupnya aku tidak Islami. Maka dalam Islam ini harus kafah. Dan ingat Bapak Ibu, tolong jangan rame-rame, ini rahasia kita bersama-sama. Tolong jangan rame-rame, bahwa dalam bermamad itu intinya adalah berislam dengan kafah. Mengajak kita supaya Islam kita ini betul-betul Islam yang kafah, yang menyeluruh. Dengan seluruh sendi kehidupan tadi itu, sendi kehidupan apa saja tadi? Pribadi, keluarga, tetangga, masyarakat, berbangsa, bernegara. Pinter 100 untuk menyenangkan semuanya. Pinter-pinter ternyata wong Jombang ini. Tidak menyangka saya ini. Luar biasa ini. Jadi begitu Bapak Ibu. Apa saja nilai-nilai dalam Islam ini? Wah, ini saya mencatat lagi ini. Nilai pertama adalah Islam itu mengajak kita dalam nilai Islam itu yang besar, ada namanya adalah nilai kolektivitas, nilai kebersamaan. Jadi hidup itu harus bersama-sama, tidak bisa sendiri-sendiri. Ada orang yang bisa hidup sendiri. Bapak Ibu tolong sebutkan dalam kondisi apa kita bisa mengerjakan sesuatu tanpa bantuan orang lain. Sebutkan. Nanti kalau bisa nyebutkan dikasih hadiah oleh panitia. Nanti Pak Maling nanti yang menyediakan hadiah. Yaitu apa? Dalam kondisi apa kira-kira? Dalam kondisi apa?
Sholat kita butuh orang lain. Kan sholat kan disuruh berjamaah. As-sholatul jama'ati afdalu. Iya apa tidak? Ayo dalam kondisi apa? Coba tak jawabin nanti. Ayo jawaban, ayo apa? Dalam kondisi apa? Tidur. Tidur Pak Solikin, sampean tidur gak butuh kelambi tak? Ada lagi kemarin itu yang saya tanya itu jawab. Dalam kondisi ke kamar mandi Pak Solikin sendiri. Sampean gak butuh kamar mandi, gak butuh ceduk, gak butuh banyu, nggak bisa orang hidup itu. Maka kita ini butuh orang lain. Maka kehidupan Islam ini mengajak orang itu berjamaah, kolektivitas sosial. Ya, maka kita ini harus bersosialisasi dengan masyarakat. Kita harus peduli dengan masyarakat. Islam mengajak kita ini termasuk dalam berdakwah itu. Bagaimana kita ini ngurusi masyarakat. Yang terpenting dakwah itu adalah ngeramut masyarakat, bukan ceramah. Ya kalau sampai ceramah bagus, ya. Tapi kan berdakwah ini harus dengan ceramah. Sampean bisa, maaf ini sangat sederhana, misalnya sampean ngumpul 10 orang, setiap bulan urunan 20.000, ngambil satu anak sampean sekolahkan, sudah dakwah. Mungkin apa badan? Mudah dan murah itu. 20.000 saulan, 10 orang ngumpul. Ya, kalau 20.000 kaken ya 10.000 wis 100 gitu. Coba dikumpulkan nanti. Itu luar biasa sebenarnya. Jadi kolektivitas, nilai Islam itu adalah nilai kolektivitas. Sampai jam piro iki? Jam 7 iki. Sampai jam piro ini? Sampai jam 09.00. Awas kok sampean mulai dewe-dewe gak tanggung jawab aku. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi nomor pertama adalah nilai Islam itu adalah nilai kolektivitas. Kita disuruh hidup ini bermasyarakat, bergaul dengan siapapun, termasuk dengan orang-orang, dengan orang yang tidak beragama Islam. Mari kita bersama-sama, kita rangkul bersama-sama, kita ajak untuk bersama-sama, ya, sehingga nanti ada nilai-nilai dakwanya di situ, ya. Syukur-syukur kan begitu Bapak Ibu. Nah ini nilai yang pertama. Ada lagi nilai yang kedua adalah nilai-nilai spiritualitas. Islam itu mengajak tadi itu bahwa nilai spiritualitas itu, nilai keagamaan harus disebarkan kepada masyarakat. Agama ini harus disebarluaskan kepada masyarakat. Kebaikan-kebaikan Islam sebarkan. Ya termasuk adalah tadi itu menyantuni masyarakat, memberitahu masyarakat, mengingatkan masyarakat. Nah, itu namanya adalah nilai spiritualitas, nilai keagamaan, bersifat keagamaan. Hidup itu ya, kita ini masyarakat beragama, ya, berbangsa ini juga harus beragama. Nomor satu adalah beragama ini. Nah nilai-nilai keagamaan ini kita sosialisasikan kepada masyarakat, bersifat keagamaan, mengajak orang untuk berbuat baik, mengingatkan orang supaya tidak berbuat yang jelek. Nah ini termasuk adalah bersifat keagamaan. Ada lagi yang ketiga, ada nilai-nilai humanitas, nilai-nilai kemanusiaan. Itu manusia, Islam itu menghargai manusia, dan manusia itu yang terpenting dalam dirinya. Maaf Bapak Ibu, ya, sesuatu yang terpenting dalam diri seseorang itu adalah perasaannya. Ingat ya, yang penting dalam diri manusia itu yang sangat terpenting adalah perasaannya. Oleh karena itu menjaga perasaan orang lain dalam kehidupan ini sangat penting. Maka seseorang yang tidak bisa menjaga perasaan orang lain, maka sama dengan dia tidak punya sifat kemanusiaan. Orang tidak boleh melecehkan orang lain. Orang tidak boleh meremehkan orang lain. Apapun keadaannya kita tidak boleh meremehkan orang lain. Jangan hanya melihat orang dari segi fisiknya, ya, lihatlah manusia itu dari kesempurnaannya, dari yang utuh, bahwa manusia ini adalah makhluk Allah yang paling mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh telah aku sempurnakan, sungguh telah aku ciptakan manusia ini dalam keadaan yang sempurna. Oleh karena itu jiwa dan raga kita ini adalah milik Allah. Apa yang kita miliki semuanya berasal dari siapa? Dari Allah.
Ada lagi nilai-nilai yang berapa sekarang, yang keempat adalah ada namanya nilai-nilai moralitas. Moral itu sama dengan akhlak. Balik lagi ketemu dengan nilai-nilai akhlak, bahwa dalam diri seseorang ini akhlak kita dengan orang, bagaimana kita berbicara dengan orang lain. Mari saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, saling menolong, saling melindungi, dan saling menutupi kelemahan kita masing-masing. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi aunil akhi." Allah tidak menolong hambanya kalau hambanya tidak mau menolong saudaranya. Jadi tolong menolong penting, menolong ini. Nah ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya nilai-nilai ini harus ada dalam kehidupan kita. Dan yang kelima adalah ada nilai profesionalitas. Jadi Islam itu mengajak orang hidup itu profesional. Profesional itu apa? Yang baik. Hidup itu harus tertata dengan baik, tertib. Hidup itu harus tertib, ya. Islam telah mengajarkan kita bagaimana kita hidup tertib seperti dalam sholat. Mulai bangun tidur kita sudah sholat sampai nanti mau tidur lagi, sangat tertib hidup ini, ya. Dalam Islam mengatur itu namanya adalah profesional. Oleh karena itu Islam ini sebenarnya kalau kita amalkan dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada orang hidup itu yang, maaf ya, yang tidak bahagia. Islam ini sebenarnya mengatur dengan lengkap dalam kehidupan kita. Insya Allah kalau kita mengamalkan Islam dengan sebaik-baiknya, hidup kita ini pasti bahagia, pasti bahagia, ya. Allah berfirman dalam Al-Quran itu, ya, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Nah, itu. Jadi kesempurnaan Islam itu luar biasa. Ya, Islam ini sempurna dan mengajarkan kepada kita dan mencukupkan nikmatnya terhadap hidup kita ini. Kalau kita ini, Masya Allah ya, hidup kita ini berdasarkan dengan nilai-nilai Islam ini, maka insya Allah hidup kita ini menjadi hidup yang bahagia, ya. Jadi pertama tadi apa? Islam ini sempurna karena Islam mengajarkan apa tadi? Halal dan haram. Hindarkan halal yang haram, ya. Jangan mencari rezeki yang berdasarkan karena banyaknya. Cari karena keberkahannya. Sedikit tidak apa-apa, yang penting berkah, Bapak Ibu. Jangan orientasinya banyak. Ya, kita ini kadang-kadang kan yang dicari itu yang banyaknya, bukan berkahnya. Dan kepingin kadang-kadang hanya ingin dilihat orang supaya wah. Maaf ini, ya, kadang-kadang gitu. Segala sesuatu yang kita lakukan ini kadang-kadang orientasinya kepada manusia, bukan kepada Allah. Padahal Islam mengajarkan tentang nilai-nilai keikhlasan dalam hidup ini. Oleh karena itu ikhlas ini berat. Jadi orang itu kalau, Masya Allah ya, menurut saya itu paling berat itu kan hidup ini kan dalam beragama itu kan ihsan, kemudian takwa, kemudian istiqomah, kemudian ikhlas. Itu tidak gampang. Kalau kita bisa sampai titik keikhlasan kita dalam beragama, Masya Allah, mukhlisina lahuddin, Masya Allah, keikhlasan ini penting. Dan masih banyak orang-orang yang hidup itu tidak ikhlas. Dalam beribadah saya masih tahu banyak orang ibadahnya tidak ikhlas. Banyak orang yang berbuat yang tidak ikhlas. Walaupun dia rajin sholat tapi tidak ikhlas. Sholatnya hanya untuk, maaf ya, banyak orang yang, waduh, keikhlasan ini penting sekali, ya. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu, kesempurnaan agama kita ini adalah karena kita tahu yang halal dan yang haram. Sampai jam 9 loh ya, masih tadi Bapak Ibu tadi bilang sampai jam berapa tadi? Jam 09. Saya biasanya nggak tahu ceramah serius kayak begini. Ini gara-gara sampean saya serius ini. Sampai jam 09, awas sampean kan mulai nanti. Dia mulai tak tinggal mulai dewe sampean. Nah yang kedua Bapak Ibu, Islam itu sempurna karena Islam itu mengajarkan tentang nasihat menasihati, ya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Orang itu Islamnya sempurna kalau orang itu saling menasihati, mau mendengarkan dan mentaati. Nah, itulah Bapak Ibu, Allah berfirman dalam Al-Quran, fabashir ibad, kata Allah, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana.
Kata Allah, Muhammad berikan kabar gembira. Gembira itu berarti nanti di hari kiamat Bapak Ibu hanya ada dua kabar, celaka dan gembira. Kalau gembira berarti masuk apa? Surga. Allah berfirman, "Fabashshir ibad alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana." Beri kabar gembira kepada siapa? Orang-orang yang mau mendengarkan perkataan yang baik dan mau mengikutinya. Jadi orang-orang yang rajin mendengarkan nasihat seperti Bapak Ibu ini ya, yang mengikuti pengajian dengan baik ini, saling mengingatkan, watawasau bil haq, watawasau bis sabr, ya, saling mengingatkan, penting sekali. Orang sekarang kadang-kadang diingatkan tidak mau, merasa pinter dewe, merasa sudah hebat. Kadang malah ditulisi di kaosnya itu lapon delok-delok. Ayo coba itu. Coba orang sekarang itu begitu, Pak. Mudah tersinggung. Orang kalau diingatkan sekarang lapo kon ngurusi wong liya, urusan awakmu dhewe. Subhanallah. Islam ini mengajarkan kita supaya saling menasihati. Kalau masyarakat sudah tidak mau saling mengingatkan dan tidak saling mentaati, Pak, kata Rasulullah, fasayyara ikhtilafan katsira. Yang terjadi nanti adalah perselisihan yang sangat banyak. Dan kita ini diperintahkan wasam'i wa ta'ati fa in ta'mur abdun. Kata Rasulullah, hendaklah saling mendengarkan dan saling menasihati, mentaati. Walaupun yang mengingatkan itu hamba saya, orang yang tidak punya kedudukan, orang yang tidak punya apa-apa, dengarkan. Kalau memang itu baik, dengarkan, laksanakan. Wasam'i wa ta'ati fa in ta'mur bimaksyatin fala sam'a wala ta'atala. Kalau diperintahkan untuk mendengarkan dan mentaati yang maksiat, ya jangan. Mendengarkan yang baik-baik. Jadi kalau kita ini ya dalam beragama ini harus sering mendengarkan hal-hal yang positif, yang baik-baik. Ya belajar, intinya itu belajar. Mau terus belajar tentang agama. Maka Rasulullah ini sudah mengatakan ya, tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim, laki-laki dan perempuan. Bagaimana orang kalau nggak bisa punya ilmu itu? Gimana coba? Dan ilmu ini sangat penting dalam kehidupan kita. Segala sesuatu itu ada ilmunya, ada caranya. Ya, termasuk dalam kehidupan beragama. Beragama ini harus diajari dengan ilmu. Tidak boleh hanya ikut-ikutan. Maka Kiai Haji Ahmad Dahlan itu Bapak Ibu punya skema begini. Dalam menuntut ilmu itu begini, ada ketiga begini. Iman, ilmu, amal. Jadi iman harus dilandasi dengan ilmu, harus diamalkan. Nah itu. Oleh karena itu mendengarkan dan mentaati. Kalau ingin sempurna dalam kehidupan kita, dengarkan dan taati, saling menasihati. Cuma kadang-kadang orang, maaf Bapak Ibu, kadang-kadang kita ini kan orang ini punya tadi egonya ini loh kadang-kadang. Iya apa tidak? Ego kita ini. Saya mau tanya ibu-ibu, kira-kira kalau di rumah marah, diingatkan oleh suaminya atau diingatkan oleh anaknya, kalau marah itu diingatkan, bu ojo bulak balik muring-muring tok, sampean tambah meneng apa tambah ngamuk kira-kira? Padahal sudah tahu itu, padahal marah itu tidak boleh kan, gitu loh. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa itu kan wal kadhiminal ghaidha, bisa mengendalikan amarah. La takdzab walakal jannah. Tapi saya masih melihat banyak orang yang mudah tersinggung, mudah marah, mengumbar kemarahannya, ya, masya Allah. Oleh karena itu sabar penting, ya, penting. Wasta'inu bisabri wassalah, ya, itu. Jadi nomor 2 itu Bapak Ibu, kalau mau menyempurnakan agama itu adalah nasihat menasihati. Kalau tidak mau dinasihati ya dinasihati bareng-bareng seperti ini, mendengarkan pengajian ini. Dan nanti mendengarkan pengajian ini pahalanya sangat besar insya Allah, ya. Nah itu. Dan orang-orang yang rajin mendengarkan pengajian, maka insya Allah hatinya bersih, ya, bersih. Tazkiyatun nafas, ya, jiwanya akan menjadi bersih seperti ini. Sebab tadi itu, ya, banyak ilmu yang kita dapatkan tadi itu, ya, itu, ya. Yang ketiga Bapak Ibu, kesempurnaan orang dalam beragama itu adalah ta'awun, ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolong dalam kebaikan ya, dan ketakwaan. Dan jangan tolong menolong dalam kejelekan dan dalam permusuhan. Coba. Jadi berbuat baik itu butuh bersama-sama. Bertakwa juga harus bersama-sama. Tidak bisa sendiri-sendiri. Takwa bukan urusan pribadi, tapi bertakwa juga urusan bersama-sama. Kalau mau jadi orang bertakwa bersama-sama. Ya, seperti sekarang ini kita bersama-sama ini. Ta'awun ya, dan ingat ya, tolong menolong ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ya. Sebab apa? Menolong orang lain sama dengan menolong diri sendiri. Allah tidak mau menolong hambanya kalau hambanya tidak mau menolong saudaranya. Ini wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi aunil akhi. Allah tidak mau menolong hambanya kalau hambanya tidak mau menolong saudaranya. Tolong menolong penting. Oleh karena itu, mari kita ini saling ya, bekerja sama dalam kebaikan dan dalam ketakwaan ya. Perlu bersama-sama untuk berbuat baik. Membuat satu kegiatan seperti ini tidak gampang. Kalau nggak bersama-sama nggak bisa. Oleh karena itu penting sekali. Berdakwah juga sama. Nggak bisa sendiri-sendiri. Bahkan Muhammadiyah ini sudah punya konsep dalam berdakwah. Konsepnya apa? Gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Jadi berdakwah itu harus bersama-sama, nggak bisa sendiri-sendiri. Bersama-sama seperti sekarang ini. Insya Allah ya, kalau berdakwah ini, masya Allah ya. Dan saya sangat senang melihat di sini kegiatannya sangat bagus ya. Ini mudah-mudahan nanti bisa berkembang dengan sebaik-baiknya. Jadi kebersamaan ini penting ya, bersama-sama. Kita bisa ya, kuat karena kita berjamaah tadi itu ya, bersama-sama ini. Untuk berbuat segala sesuatu itu perlu kebersamaan. Tinggalkan yang namanya egois. Dalam berorganisasi itu juga begitu. Organisasi ini kan bersama-sama, nggak bisa sendiri-sendiri. Saling menguatkan, saling mensupport, saling membesarkan. Nah itu insya Allah ya, dalam berorganisasi, dalam berdakwah juga butuh bersama-sama. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu, kesempurnaan Islam ini ada pada kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar ya, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Bagaimana supaya dakwah ini bisa menjadi berkembang ya, tugas kita ini bagaimana menyebarkan agama ini. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa tugas kewajiban seseorang terhadap agamanya itu ada 4. 1 mempelajari, 2 memahami, 3 mengamalkan, 4 mendakwakan. Dan Islam telah membuat satu sistem bagaimana kita ini mengajak orang untuk berbuat kebaikan ya. Dalam Islam ini bahwa kita ini diperintahkan untuk mengajak orang dengan sebaik-baik, dengan cara yang terbaik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Apa itu hikmah? Bapak Ibu, saya pelajari, hikmah itu artinya adalah kekuatan akidah dan kekuatan ilmiah. Rasulullah SAW pada waktu Isra dan Mi'raj itu ya Bapak Ibu, Nabi pernah dibelah dadanya oleh malaikat dan kemudian dibersihkan kotoran-kotorannya dan kemudian dimasukkan satu bejana namanya al-hikmah. Al-hikmah itu artinya apa tadi? Al-hikmah itu artinya adalah kebijaksanaan. Nah itu kebijaksanaan itu adalah kekuatan akidah dan kekuatan ilmiah. Bijaksana itu artinya apa? Bijaksana itu artinya adalah orang yang melihat ke sana, bijaksana. Kalau orang yang tidak bijaksana namanya adalah bijaksini. Sama dengan Pertamina dan Pertamini. Nah, gitu. Jadi kalau bijaksana itu ya di sana, melihat jauh ke depan. Tidak hanya ngurus dirinya sendiri. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang mau melibatkan dirinya untuk mengurus orang lain. Namanya bijaksana.
Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, ini bijaksana apa bijaksini kira-kira? Coba, yang diurus banyak orang yang di sana apa yang di sini? Kan rata-rata orang itu adalah, maaf, ya dirinya sendiri, mengutamakan dirinya sendiri. Kalau kita mau mengurus orang lain, urusan kita akan diurus oleh Allah. Ya, urusan kita akan diurus oleh Allah. Kalau kita mau ngurus agama Allah, urusan kita akan diurus oleh Allah. Nah, berdakwah itu adalah ngurus agama Allah. Intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Barang siapa yang mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirinya dan akan meneguhkan kedudukannya. Jadi kalau kita ini mau ya ngurus agama ini mau diurus, mari kita urus. Dan agama ini adalah satu sistem kehidupan yang menjamin kehidupan manusia. Kalau kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, bahwa hidup kita akan menjadi hidup yang sempurna dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi agama ini mengatur sebuah sistem, ya, sistem yang bagus. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya, dalam beragama ini, ya, kita ini diperintahkan untuk menyebarluaskan kebaikan-kebaikan agama ini. Yang tadi sudah saya sampaikan, ya, bagaimana kebaikan-kebaikan agama ini disebarluaskan, baik untuk untuk sendi kehidupan yang bersifat pribadi, terapa lagi tadi, keluarga, terapa lagi tadi, tetangga, terus bermasyarakat, terus apa lagi, berbangsa dan bernegara. Nah, supaya gitu. Dan bagaimana supaya berhasil dalam berdakwah? Dari dakwah kita ini harus berhasil. Ada satu teori Bapak Ibu, ada namanya teori psikologi masyarakat. Itu dalam bukunya nanti dibuka, dalam bukunya Gerungan. Bagaimana supaya orang itu berdakwah itu berhasil, mengajak masyarakat itu berhasil, ya. Kuncinya berdakwah itu menurut Gerungan itu ada 4. Pertama, Bapak Ibu, berdakwah itu perlu yang namanya adalah imitasi. Tahu imitasi Bapak Ibu? Imitasi itu artinya apa? Meniru, menyontoh. Sebab manusia itu nggak bisa hidup sendiri tadi itu, saling mengawasi, saling melihat, saling mencontoh kehidupan. Jadi kalau mau berdakwah sukses itu imitasi, melihat. Mungkin perlu sekali-sekali Bapak Ibu nanti pengajiannya jangan di sini, nanti mungkin pengajiannya di Jogja, di Jakarta, misalnya begitu nanti. Mencari bagaimana dakwah di sana, ya, beberapa tempat. Namanya apa tadi? Melakukan apa tadi? Imitasi. Dalam proses pembelajaran biasanya disebut dengan ATM. Apa ATM itu? Amati, tiru, modifikasi. Dakwah juga butuh begitu. Butuh meniru orang lain bagaimana dalam berdakwah. Terutama adalah bagaimana dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di Mekah, ketika di Madinah, dakwah yang dilakukan oleh para sahabat, yang dilakukan oleh para ulama kita, ya, termasuk yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bagaimana mengimitasi, mencontoh orang lain. Tidak apa-apa, jangan takut mencontoh orang lain. Kalau memang baik, kenapa tidak? Nah, itu lihat orang lain. Nah, yang kedua, berdakwah itu katanya butuh juga namanya adalah identifikasi. Ada ciri khas, identitas gitu, identitas, ciri khas. Saya nggak tahu ini ciri khasnya apa. Dakwah kita yang dilakukan oleh kawan-kawan PDM Jombang, oh cirinya itu di lapangan, iya. Tapi ada ciri yang lain mungkin perlu sekali-sekali ini ada, mungkin jamaknya disuruh bawa sembako, misalnya begitu. Diumumkan, Bapak Ibu besok kita bawa silakan nanti minggu depan dibagikan. Sekali-sekali seperti itu, namanya identifikasi, identitas. Saya nggak tahu identitas itu bersifat apa, bisa bersifat seragam misalnya, dibelikan seragam semuanya nanti gitu Pak Malik, ya, dibelikan gratis. Mau nggak Bapak Ibu kasih seragam gratis? Senengane gratisan aja sampean. Nah, seperti itu, ada identitas tersendiri. Wah, itu kan biasanya ada kawan-kawan tertentu itu mengidentifikasi dirinya itu dengan apa? Biasanya dengan pakaian. Nah, enggak apa-apa misalnya. Nah, tapi kita jangan dengan pakaian, mungkin dengan kegiatan tadi itu. Ada kegiatan-kegiatan yang bisa melibatkan masyarakat di sini. Ada tadi bazar, perlu sekali-sekali bazarnya gratis semuanya. Misalnya seperti itu, ya. Loh,
Di tempat-tempat yang lain sudah begitu, ada pembagian sayur gratis. Di sini kan sudah ada di Jombang ini, saya lihat ada beberapa tempat itu gratis begitu. Nah, sekali-sekali mengadakan sunatan massal gratis. Ya, misalnya seperti macam-macam lah, banyak yang bisa kita lakukan. Itu namanya identifikasi. Itu dakwah itu akan berhasil. Ada identitas, ada sesuatu yang menonjol, ada yang lebih tadi itu. Oh ini beda Pak Solikin, identitasnya itu hari Sabtu pagi, ya tidak apa-apa, tapi ada yang lain, jangan hanya Sabtu. Nah itu. Yang ketiga ada namanya dakwah akan berhasil, katanya harus ada namanya sugesti. Sugesti itu artinya adalah dorongan, ada perubahan, ada motivasi yang tinggi, ada motivasi perubahan-perubahan dari apa yang kita sampaikan ini, ada hasil yang dirasakan oleh Bapak Ibu. Nah, makanya tadi Pak Solim udah pesan tadi apa tadi pesannya Pak? Sidik-sidik dieling-eling, sidik-sidik dilakoni. Ada perubahan, kira-kira begitu Bapak Ibu, nanti pulang itu ada sesuatu yang berubah. Jangan sampai sama saja pancet gitu loh. Wis melu ceramah dengan tidak pancet, tidak ada, berarti tidak ada hasilnya. Ada sugesti, ada perubahan-perubahan. Ingat Bapak Ibu, perubahan itu mengandung harapan bagi orang lain. Orang yang tidak mau berubah, maka orang lain tidak punya harapan apapun terhadap diri kita. Ada perubahan, ini penting. Tambah suwe harus tambah apa tadi? Tambah yakin, tambah suwe harus tambah rajin. Ada perubahan-perubahan. Semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Gak semakin gelambiar gitu loh dalam beragama ini. Nah, saya melihatkan orang beragama sekarang semakin gelambiar, maaf. Sekarang maaf ini sekarang saya nggak tahu. Sekarang ada fenomena loh ini di masyarakat. Saya kemarin diwawancari wartawan itu berdakwah. Sekarang maaf ini ada orang itu jualan ini apa namanya garam, yang garam itu mengandung. Wah ini kalau beli garam ini bisa menghilangkan kemiskinan. Oh gitu ya. Ada itu Pak. Ada bisa menghilangkan, mengusir jin begitu ya. Mengusir orang jahat ya kalau di biurno gitu. Ada itu Pak sekarang. Macam-macam kita ini. Oleh karena itu ya kita ini harus ada perubahan-perubahan, ini penting ya. Dan yang terakhir ada namanya adalah apa namanya simpati. Nah, itu berhasil, itu simpati. Dakwah kan berhasil kalau ada simpati. Melakukan yang membuat orang lain simpati. Jadi sifatnya apa simpati itu ya membuat orang itu senang gitu loh. Senang, kenyang, tenang, menang. Jadi simpati itu. Saya kira dakwah kita ini juga harus membuat orang itu simpati, jangan sampai membuat orang itu antipati. Ya, terserah nanti panitia. Nah, saya kira ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Materi yang sangat bermanfaat untuk kita, bahwasanya berdakwah itu dari mulai dari pikiran